nih. Baik. Orang elu. Lu ya kok, minta tolong, makasih. Mulai sekarang. Ya. Pagi semuanya. Pagi. Pagi semuanya. Selamat pagi. Sebentar kita memulai kebaktian kita. Mari kita saat teduh menyiapkan hati kita ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Pujian pertama, mari kita naikkan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Diminta dengan kasih, Koje memimpin kita di dalam doa. Doa ya. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang mencekam, kondisi di luar yang mungkin membuat kami khawatir, takut dan juga sedih, bahkan
Ada mungkin ada orang-orang yang kami cintai, kami sayangi, mereka harus menderita sakit. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang terus menyatakan kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kami yang kami boleh kerjakan, kami lakukan secara virtual. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap diri kami, berkati juga internet, jaringan yang ataupun kuota yang kami gunakan di dalam kami boleh beribadah. Tuhan nyatakan kasih Tuhan sehingga kami boleh beribadah dengan baik, dengan lancar. Kami serahkan secara khusus untuk setiap teman-teman yang boleh melayani, baik itu Jose, baik itu Mika, dan secara khusus untuk hamba-Mu, penginjil Febri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka sehingga kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang boleh ikut beribadah di dalam ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih Bapa, di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Thank you, Ko Jem. Selamat pagi semuanya. Boleh on cam ya buat teman-teman yang belum on cam. Oke, kita on cam sama-sama buat lihat dan sapa-sapa teman-teman kita. On cam yuk. Ada Livia biasanya on cam. Terus Willy. Dulu ini lagi gak bener banget. Berantakan banget. Ya, di Baru sini, bangun Jos. oh iya, gak apa-apa. Ada Nathanael Indra, ada Mika. Oh my God, Mika terima kasih udah on cam. Wow, Mika ganteng ya guys. Bisa dilihat Mika tuh makin ganteng guys. Ya, yang lain yang mau dibilang ganteng sama saya, boleh on cam yuk. Terus bilangin, Jo. Oh iya, ini ada yang mau dibilang ganteng. Kak Christian ya ganteng, wah ganteng banget. Kak Febri juga ganteng banget. Wah, udah on cam. Terima kasih loh. Itu Kojem juga on cam kan? Enggak, Kurang ganteng. Yang lain di sini ada Nathanael Indra, ada Titik, ada Michael Gunawan, Daniel. Hai Daniel. Ada Calvin, ada Raymond, ada Gilbert, ada David, ada Matthew. Matt, on cam, Matt. Males ah. Ada Michael Yobel, ada Shalom, ada Devina, ada Gaby, ada Kayla, ada Elvina, Elvira, halo. Ada Cisherin, ada Jeremy, ada Patrick, Felicia itu siapa? Halo, udah ya? Hai semuanya, selamat pagi. Gak ada yang mau on cam lagi ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Maaf ya kalau tadi gak kesebut, soalnya gak kelihatan. Ya udah, kita mau naikin pujian yang kedua, lebih semangat lagi. Kita naikkan pujian Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, seperti biasa dibuka ruang kesaksian buat teman-teman yang mau bersaksi, yang mau ceritain pengalaman selama seminggu ini, atau apa yang kalian dapetin, boleh sharingin sama kita buat membagi berkat. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing, guys? Teman-teman di sini. Elvira tuh. Elvira siapa tuh ada kesaksian. Aku boleh deh sedikit. Oke, mantap. Gas. Oke, jadi sebenarnya kan kalau misalnya dalam situasi yang kayak gini kan kita sering takut gitu ya. Jadi waktu itu aku pernah ngerasa kayak takutan, khawatiran, terus aku semakin bertanya-tanya lagi gitu dalam pikiran aku tuh jadi overthinking istilahnya mah. Jadi kayak aku ngeraguin kayak Tuhan masih tolong aku nggak ya sekarang. Pokoknya kayak takutan gitu lah jadinya. Tapi uniknya waktu itu aku kan lagi putar lagu rohani kan. Nah yang muncul di YouTube tuh ada satu lagu. Kalian pasti tahu sih lagunya Penolong yang Setia. Nah waktu lagu itu diputar, aku tuh masih takut. Aku tuh masih berpikir-pikir. Tapi tiba-tiba aku tuh keingat satu hal, bahwa Tuhan kita tuh bukan cuma penolong yang baik, tapi dia tuh penolong yang setia. Artinya mau dulu atau sekarang, dia tuh tetap menolong kita. Jadi jangan pernah takut, karena kalaupun kalian lagi takut, ingat dia bukan cuma Bapak yang baik, dia selalu ada di sisi kalian. Udah deh, kayak gitu doang. Singkat sih, tapi aku harap kalian selalu ingat bahwa Tuhan kita setia sama kita. Thank you guys. Keren, tepuk tangan guys. Wih, banyak yang kasih emot, keren. Ada lagi yang mau kesaksian? Oh iya, makasih Elvina. Ada lagi yang mau kesaksian? Gak ada. Apa ya? Kalau aku teh ini sih, tadi kan si Elvina teh bilang kalau overthinking gitu-gitu kan. Ya mungkin kesaksian dikit lah ya. Waktu kapan ya? Waktu udah nggak lama tapi baru tapi nggak baru gitu. Aku teh orangnya kan overthinkingan gitu. Kan biasanya perempuan teh perasa ya, punya pikiran, punya overthinking gitu, suatu hal yang belum tentu terjadi dan kayaknya nggak akan terjadi tapi jadi pikiran gitu, jadi stres sendiri gitu. Aku tuh tipe orang yang kayak gitu pisan gitu. Jadi itu tuh ngehambat aku buat ikut Tuhan, kayak misalnya overthinking kan kita tuh punya pikiran sendiri ya. Jadinya teh lebih mementingkan pikiran sendiri, udah mah pikirannya teh negatif, terus gak beres-beres kan pikirannya teh, aduh gimana kayak nggak ada jalan keluar. Terus lama-lama teh sadar kalau misalnya ternyata aku teh negatif thinking, orangnya overthinking, perasa lah gitu. Terus udah gitu karena itu menghambat aku buat ikut Tuhan teh, jadi kayak doa kan sama Tuhan, gimana caranya, aku teh bingung pisan gitu. Dan ternyata aku teh dapat satu jawaban dari Tuhan gitu. Sebagai manusia teh kita ikut dan hidup teh bukan berdasarkan pikiran manusia, bukan berdasarkan pikiran kita, tapi teh berdasarkan Tuhan gitu, berdasarkan Roh Kudus gitu. Tuhan kan kasih Roh Kudus ke hati kita buat nuntun hidup kita, membimbing, menuntun keputusan yang kita ambil, apa yang kita lakuin teh, itu juga Tuhan yang tentuin sebenarnya kan, kehendak Tuhan atau enggak kan. Jadi semenjak itu teh mulai lepas si perasaan teh yang dominan di hidup aku teh. Meskipun setiap manusia pasti ada kedagingan, ada perasaan yang hawa nafsu yang nuntun hidup kita gitu. Tapi teh puji Tuhan pisan sekarang teh bukan dibilang lepas ya lepas karena Tuhan yang lepasin, tapi karena aku tahu aku lemah jadi tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan kan. Jadi lebih apa ya, setiap ada kondisi kayak gini sekarang yang corona dan lain-lain, jujur khawatir pisan, kayak aduh takut misalnya si mama si papa kan harus kerja gitu, ada motor lewat, harus kerja kan, jadi kayak ketemu banyak orang, takut pisan kalau mau papa kena, takut pisan kalau misalnya si Koko kena, saya kena, atau misalnya teman-teman di sini kena kan takut juga kan, kasihan gitu. Nah di kondisi kayak gini teh
bukannya kita overthinking, tapi harusnya kita teh nolongin orang-orang, misalnya ada yang kena, kita kasih semangat gitu. Soalnya rugi sendiri ngerasanya kayak cuma karena perasaan kita down, kita sedih, cuma karena perasaan sendiri gitu. Jadi jangan terlalu sama perasaan. Apalagi perempuan kan, kita semua perasa guys. Kita semua tuh perasa baper-baper gitu tuh sama kebanyakan perempuan teh kayak gitu. Jadi aku belajar juga sebagai perempuan teh bukan ditentuin sama perasaan kita, moodnya kita gitu. Tapi teh ayo buang pikiran itulah gitu. Itu teh kesenangannya kita teh perasaan kita karena kita teh egois gitu. Perempuan egois loh, nggak tuh bercanda. Tapi laki-laki juga sama, jangan dikira perempuan doang yang perasa, gue mah enggak guys, laki-laki juga perasa, coba nggak ketahuan aja. Jadi berjaga-jaga. Terus tetap semangat buat teman-teman yang di sini mungkin ada yang amit-amit banget, misalnya ada rekan keluarga yang kena corona, temannya kena corona, atau mungkin kalian di sini lagi dalam perjalanan untuk sembuh dari corona. Tetap semangat guys, kalian gak sendirian guys. Hadapi semua ini teh jangan kayak yang udah mau mati gitu, tapi kita tuh sebenarnya hidup gitu. Mungkin tubuh jasmaninya mah dikubur tapi dalamnya mah hidup. Mantap. Baik, itu banyak minum vitamin kata Mika. Terus ini guys, banyak olahraga, banyak doa. Jangan keseringan lihat sosmed guys, soalnya itu membunuh si kalian. Wih, mantap. Jemur. You speak the left and bless you. Wih, tepuk tangan. Patuhi soal protokol. Wih, mantap. Itu guys dari aku. Ada lagi? Siapa tahu terdorong hatinya untuk bersaksi. Kojel sepertinya, wah luar biasa, misalnya udah siap pisan dari tadi udah mau ngomong gitu kayak gitu. Boleh Kojel. Ini yang namanya lempar batu sembunyi tangan. Oke. Bersyukur aja dalam minggu ini, khususnya hari Jumat kemarin, gue ada sempat ke Jakarta. Kenapa gue harus ke Jakarta? Karena Citasya itu ada vaksin yang kedua, lalu ternyata Citasya juga udah daftarin Keko untuk vaksin. Ya, jadi Keko kemarin itu vaksin yang pertama, jadi baru umur 13 sudah bisa divaksin. Nah, mudah-mudahan setelah divaksin ini nggak ada efek, nggak ada gejala, nggak ada apa namanya, biasanya kan kalau apa kipi ya, orang yang habis divaksin itu ada efeknya ina-inu ya, jadi ngantuk lah, terus udah gitu sakit perut lah, demam lah, jadi ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Tapi bersyukur Tuhan jaga pelihara. Hari Jumat itu kemarin gue juga sempet besukin kakak gue yang satu-satunya, karena beberapa minggu sebelumnya itu dia masuk rumah sakit karena gulanya tinggi ya, sampai 500 ya, tapi masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup, gue masih bisa ketemu ya, biar Tuhan yang boleh jaga pelihara setiap keluarga gue, Tuhan yang boleh pelihara juga kalian beserta dengan keluarga kalian ya. Tetap ya, kata teman-teman di sini ya, prokes terus, udah gitu apa namanya, jangan keluar-keluar kalau bisa ya, kalau memang ada keperluan ya harus patuhi apa namanya protokol kesehatan ya. Terus udah gitu, karena mungkin badan kita masih muda, masih kuat ya, tapi kita punya orang tua, mungkin di rumah kita ada ama, ada popo, ada akong ya, ada kungkung ya. Jadi jangan sampai karena kita lalu mereka harus sakit ya, apalagi sampai hal-hal yang mengerikan terjadi, jangan sampai ya. Jadi tetap jaga pelihara, kesempatan kita boleh hidup dan kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Oke? God bless ya guys. Tepuk tangan. Cepat sembuh ya buat cepat sembuh ya buat kakaknya ya tadi. Pasti dikasih kesehatan kuat tadi, baik tepuk tangan, terharu. Ada lagi yang mau kesaksian? Enggak ada ya. Ya udah.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, rendahkan hati kita, minta sama Tuhan buat kita tuh bisa mendapatkan apa yang Tuhan kasih tahu ke kita. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian Bapakku Rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diminta dengan kasih, Ko Febri buat membawa firman Tuhan. Baik, teman-teman. Shalom semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Dengeran. Pendengar Oke, kok. sip. Puji Tuhan. Teman-teman bersyukur sekali sama Tuhan karena saya boleh diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman sekalian. Dan terlebih juga terima kasih kepada Ko James yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini.
Teman-teman, sebelum saya memulai menjelaskan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri. Teman-teman sudah lihat mungkin ya di dalam akun Zoom saya itu di situ di layar ya. Saat ini saya melayani di GKR Gedong, Jakarta Barat, teman-teman. Jadi kemarin harusnya kita ketemu ya. Nah, tapi puji Tuhan juga nih, bukan cuma saya sudah melayani, tapi saya juga puji Tuhan sudah menikah. Nah, ini juga satu hal yang menjadi anugerah buat saya, begitu ya. Teman-teman, sekian perkenalan dari saya. Salam kenal buat kita semua. Ya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hedonisme. Teman-teman, kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu dari Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Saya harap teman-teman bisa membuka Alkitab fisiknya ataupun Alkitab yang ada di HP teman-teman sekalian. Dan dengan Alkitab yang terbuka, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik kepada kami sampai hari ini. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk sama-sama datang beribadah, memuji Engkau, Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami isi hati-Mu, dan terlebih dapat melakukannya di dalam keseharian kami. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau yang pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah setiap apa yang disampaikan, dikatakan keluar daripada mulut bibir hamba-Mu ini, itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Diserahkan perenungan firman Tuhan sebentar dalam tangan-Mu saja dari awal sampai akhir. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini sama-sama ya. Buat teman-teman yang mute nggak apa-apa, tapi kita baca sama-sama aja. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21a. Begini bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya lanjutkan di Alkitab ya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kan tadi saya sudah jelaskan akan berbicara tentang tema hedonisme. Boleh slide selanjutnya ya. Hedonisme, teman-teman. Siapa yang tidak pernah mendengar perkataan seperti ini? Dalam percakapan kita sehari-hari ya, mungkin kita pernah mengucapkannya atau kita pernah mendengarnya dalam pergaulan kita. Orang ini mah orangnya hedon banget. Atau juga, dia mah hedon orangnya. Atau lu hedon banget sih, kenapa sih bro lu hedon banget? Nah, teman-teman, kata hedon itu seringkali kita tunjukkan, lontarkan untuk mengkritik atau menunjukkan seseorang atau teman kita yang memiliki perilaku konsumtif. Seperti di gambar ini begitu ya. Orang yang memiliki hasrat belanja yang tinggi. Kayaknya tuh kalau belanja tuh nggak perlu mikir. Ambil aja. Atau boleh dikatakan orang-orang yang boros menggunakan uangnya. Padahal yang dia beli pun sebenarnya nggak penting-penting banget buat dia. Nah, ini yang biasa kita dengar dalam penggunaan istilah hedon itu. Teman-teman, ketika kita melihat dalam beberapa tahun ini saya perhatikan kurang lebih ya 3-4 tahun ke belakang sampai hari ini, kita pernah melihat atau kita pernah mendengar dengan konten-konten yang bernama Sobat Hypebeast atau Hypebeast. Begitu ya, boleh di next. Teman-teman, ketika kita melihat YouTuber begitu ya, pernah siapa sih yang nggak pernah dengar istilah kayak berapa harga outfit lu? Nah, kalau lihat dari gambar ini, teman-teman, Sobat Hypebeast nih ya, dari atas sampai bawah itu harus yang branded. Siapa yang nggak anak muda yang nggak suka punya sepatu Adidas yang rare, limited edition, atau kayak aparel ini Bape, sepatu Vans, atau bahkan ada banyak anak-anak muda yang ngantri ke Singapura kemana
untuk membeli pakaian-pakaian seperti di slide berikutnya ini, teman-teman. Pakaian-pakaian seperti Louis Vuitton, Supreme, Gucci Gang, sepatunya Nike X Dior. Dulu pasti terkenal banget ya dengan baju yang dulu anti-sosial, Social Club by Champion itu mereknya. Wah, ini banyak banget anak-anak muda yang mengejar-ngejar fashion seperti ini. Dan kayaknya kalau mereka nggak pakai ini, kayaknya ada yang salah. Dan mereka itu nggak merasa diri mereka sebagai anak muda. Maka dari itu pada waktu itu konten-konten YouTuber itu udah banyak banget yang masuk tentang berapa harga outfit lu. Bahkan sampai hari ini teman-teman, kalau kita lihat di akun TikTok yang terbaru, boleh di next. Teman-teman, ketika kita melihat sekarang begitu ya akun TikTok, siapa yang nggak kenal dengan pria yang ada di dalam mobil ini, teman-teman? Yaitu Indra Kesuma. Dia gadang-gadang sebagai Sultan dari Medan. Teman-teman, umurnya baru 24 lebih lah. Tetapi kekayaannya dan hidupnya, salah satu akun TikToknya di kontennya begitu, dia bilang bahwa, aduh gabut banget ya jam 3 pagi gini pengen sesuatu deh. Terus dia beli Tesla tipe 3. Dan gak lama besok paginya apa siangnya udah ada tuh mobil. Jadi konten. Teman-teman dari bajunya aja kita udah lihat. Ini sepatunya aja Nike X Dior ini harganya 200 jutaan lebih. Belum jam tangannya antara Rolex atau Richard Mille. Yang MM-an atau ratusan juta teman-teman. Belum celananya, bajunya. Wow. Atau kita juga mungkin pernah melihat akun TikTok yang sangat viral hari ini yang memamerkan tentang makanan dan kekayaan yang besar. Siska Kol dan adiknya yang banyak banget ya terkenal atau terngiang-ngiang di pikiran dan kita mungkin nasi goreng harga 400 juta cek. Kayak gitu teman-teman. Dan sekarang yang lagi viral hari-hari ini teman-teman, boleh next selanjutnya adalah orang yang sangat dekat dari tempat kita GKM Kanaan ya, yaitu Doni Salmanan. Seorang muda YouTuber yang terkenal karena dia memberikan donasi kurang lebih $70.000 Amerika Serikat, teman-teman. Atau setara dengan 1 miliar kepada Reza Arab Octavian, YouTuber yang terkenal itu. Dan sekarang dia lagi naik daun. Dia bagi-bagi uang ketika dia ada di lampu merah dengan menggunakan motor Kawasaki H2-nya yang berwarna emas ini. Mencolok banget bukan? Dan dipublish lagi di YouTube dia. Teman-teman, seolah-olah gitu ya, anak-anak muda hari ini tuh menunjukkan sikap yang sangat memamer-mamerkan harta, membeli sesuatu yang buat dia itu sangat penting dan menunjukkan bahwa dia ini mampu. Nah, untuk hal ini teman-teman, makanya nggak jarang kalau kita sering mendengar kayak Raffi Ahmad, Andre Taulani, menggadang-gadang diri sebagai sultan. Sultan ini, sultan itu. Dan konten-konten seperti itu yang saat ini sedang menjamur di dalam media sosial kita hari ini. Bahkan di media massa seperti berita-berita artis dan sebagainya, teman-teman. Tapi lebih dari itu, teman-teman, kita perlu mengetahui dulu apakah ini yang disebut dengan hedonisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, hedonisme ini merupakan suatu pemahaman atau pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dari gambarnya juga kan hedon gitu, kayak senang-senang. Teman-teman, istilah hedonisme ini memang berasal daripada bahasa Yunani. Yang dalam akar katanya begitu ya, boleh di next. Adalah hedon atau kesenangan. Jadi hedonisme itu berasal dari kata Yunani, hedonimeos. Kata dasarnya hedon artinya kesenangan. Pemahaman ini dikembangkan oleh 2 tokoh. Sekitar abad ke-4 pemikiran ini muncul, teman-teman. 2 tokoh yang sangat terkenal yang adalah menggambarkan atau mengembangkan pemahaman ini adalah di gambar berikutnya, teman-teman. Yaitu Aristippus dan juga Epicurus. 2 filsafat ini mengembangkan bahwa yang namanya manusia sejak lahir sampai mati, dia itu akan mencari kesenangan. Jadi seorang manusia kalau mau dikatakan memiliki hidup yang baik, yang benar, yaitu mencari kesenangan. Karena itu tindakan utama dan tujuan utama hidup mereka. Yang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batiniah. Jadi teman-teman di next lagi,
Hedonisme ini menekankan kesenangan atau kebahagiaan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Titik. Di dalam prakteknya teman-teman, mau ada pornografi, percabulan, penderitaan. Misalnya kalau dia mukulin orang, ngebunuh orang, itu buat hati dia tenang, buat fisik dia senang, itu nggak apa-apa. Atau kalau dia ingin menyayat-nyayat diri dia, menyakiti diri dia, dan membuat dia merasa tenang, nyaman, itu nggak apa-apa. Itu adalah hedonisme. Nah, sampai di sini, teman-teman, apakah kita semua sudah mengetahui, atau saya rasa kita sudah cukup paham ya tentang hedonisme ini. Sekarang, teman-teman, kalau kita udah paham, pertanyaan yang muncul di dalam hidup kita hari ini mungkin adalah, apa sih kehidupan yang ideal dan menyenangkan buat kita? Nah, di sini boleh nih teman-teman, saya ingin mendapatkan responnya tentunya ya. Kira-kira gimana nih? Ada nggak yang kira-kira kepikiran tentang hidup ideal dan menyenangkan buat kita hari ini? Ada nggak kira-kira? Kalau ada boleh ngomong, kalau nggak ada ya coba dulu, saya tunggu dulu deh. Ada nggak gitu ya? Nah, tampaknya kita masih belum kepikiran kali ya. Kira-kira hidup yang menyenangkan buat kita apa ya hari-hari ini? Atau mungkin kita udah kepikiran, cuman kita kayak nggak mau ngungkapin lah, ada lah di otak saya gitu ya. Nah, teman-teman saya bantu ya, ketika usia saya seperti teman-teman, mungkin teman-teman juga merasakannya gitu ya. Boleh di next sedikit. Maksudnya, kayaknya yang menyenangkan dan ideal, kehidupan yang menyenangkan dan ideal buat kita, itu kayaknya kayak gini teman-teman. Lulus tanpa belajar, nggak usah repot-repot, terus kaya tanpa kerja. Habis itu kita sekolah tanpa bayar. Jadi mau kemana aja sekolah, ke luar negeri, kemana, nggak usah bayar, nggak usah pikir. Terus seperti hari ini yang lagi digadang-gadang sama Telegram atau juga TikTok begitu ya, TikTokers. Dikatakan seperti visi, foya, misi, foya. Terus visi, misi, foya-foya. Jadi hidup foya-foya. Semuanya dibeli buat kesenangan, senang-senang aja. Habis itu mati masuk surga, teman-teman. Enak banget nggak sih? Nah, kehidupan seperti ini yang tampaknya buat kita hari ini sebagai pelajar, sebagai anak remaja, sebagai pemuda, kayaknya kayak gini nih yang senang. Ini tuh ideal banget nggak sih buat kita? Nah, teman-teman, sampai di sini, kita perlu ingat, teman-teman, kalau memang ini hidup yang ideal, coba deh kita perhatikan satu ayat begini. Saya minta tolong, boleh di next itu ya, Saudara Willy. Kalau ada Saudara Willy boleh membacakan Roma 3 ayat 23. Siap. Siap. Karena semua orang tak berbuat dosa dan tak kehilangan kemuliaan Allah. Nah, teman-teman, ternyata, terima kasih ya, Rasul Willy. Teman-teman, ternyata ketika kita melihat ayat ini, Roma 3 ayat 23, kita diingatkan loh. Setiap kita itu adalah orang-orang yang telah berbuat dosa dan gak ada yang terkecuali dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu saya juga minta tolong kepada Saudari Shalom untuk membacakan firman Tuhan Yesaya 64 ayat 6 ini. Apakah bisa? Shalom tidak bisa? Oke, kalau Shalom tidak bisa, saya minta tadi Elvina ya. Elvina yang kesaksian tadi ya. Boleh bantu baca? Yang Yesaya 64 ayat 6 ya? Ya, betul, tolong. Oke. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Terima kasih, Elvina. Teman-teman, kalau seperti konten-konten tadi, Doni Salmanan, Mbak Imong yang bagi-bagi uang, bantu orang tanda petik, tapi dikontenin. Atau orang bilang, oke lah itu benar. Orang yang berkurban kemarin akhir-akhir ini. Teman-teman, kesalehan mereka yang dibilang kesalehan, kalau mereka sadar, mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus, mereka itu benar-benar orang yang salehannya itu Tuhan lihat seperti kain kotor yang menjijikkan buat Tuhan. Lagi pula kalau kita lihat seperti tadi, teman-teman, konten-konten yang hari ini bantu-bantu orang yang ujung-ujungnya dipublish di YouTube, ujung-ujungnya semuanya hanya untuk diri sendiri. Nggak ada lagi, teman-teman. Sebentar, ada gangguan dulu ini.
Maaf, ada gangguan sebentar internetnya. Oke. Nah, teman-teman, kalau seperti itu, konten-konten seperti itu nggak ada yang membuat sebenarnya kesalahan mereka itu baik di hadapan Tuhan. Mereka hanya berfokus sama diri sendiri. Nah, sekarang teman-teman, mari kita balik lagi, kita fokus kepada Galatia 5 ayat 19-21 tadi. Boleh di next lagi. Teman-teman, pada waktu itu, teman-teman, Paulus menasehatkan kepada orang-orang di Galatia. Mereka yang harusnya hidup di dalam roh, mereka diperingatkan supaya mereka itu jangan hidup seperti orang yang belum percaya sama Tuhan. Di mana ujung-ujungnya mereka membuat kehidupan mereka seperti orang-orang yang menikmati dosa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang ujung-ujungnya hanya mementingkan dirinya sendiri, kesenangan pribadinya sendiri. Teman-teman, hal inilah yang sebenarnya sedang dilakukan oleh pemahaman hedonisme. Membuat semua orang yang menganggap kesenangan itu benar dan harus dikejar, mereka sebenarnya sedang diajarkan untuk bergumul, menikmati di dalam dosa, dan terus jatuh di dalam dosa. Karena mereka memperbolehkan segala percabulan, segala kefasikan, hal-hal yang membuat hati dan batin mereka senang, yang untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi ini yang diperingati oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, boleh di next. Dari sini kita tahu bahwa masalah utama manusia adalah dosa. Titik. Ini yang kita perlu tahu. Bukan tentang orang harus mencari kesenangan. Masalah utama kita sebagai manusia adalah dosa. Dan kalau kita pengen tahu tujuan hidup yang benar, nah sekarang boleh next lagi dan minta tolong Gabriel Manuel. Gabriel Manuel minta tolong untuk baca Mazmur 16 ayat 11 ini. Apakah bisa bergabung dengan suaranya, Gabriel? Tidak bisa? Oke, kalau tidak bisa berarti Livio tadi deh. Tadi Livio juga bisa. Tolong bacakan. Bisa kok. Ya, thank you. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih, Livio. Teman-teman, dari ayat ini kita jadi tahu, boleh di next musuh. Tujuan hidup manusia adalah mengenal dan memuliakan Allah. Kalau kita mau tahu jalan kehidupan yang benar, ya harus kenal Tuhan. Kalau kita mau hidup, ya harus kenal Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan sukacita, kesenangan, kebahagiaan yang berlimpah-limpah dan senantiasa, harus kenal Tuhan. Inilah tujuan utama hidup manusia, bukan mencari kesenangan. Nah, dari sini teman-teman kita sudah sedikit paham bahwa sekarang kita bisa menyimpulkan, boleh di next musuh, bahwa yang namanya hedonisme adalah pandangan yang salah dan harus dihindari oleh anak-anak Tuhan. Sampai sini saya rasa kita semua udah paham ya, kebenaran firman Tuhan dan pandangan hedonisme itu. Tapi mungkin timbul pertanyaannya buat kita. Di next musuh, apakah orang Kristen tidak boleh mengejar kesenangan? Kan tadi hedonisme bilang kesenangan. Masa sekarang orang Kristen boleh nggak sih nyari kesenangan? Kalau memang kita salah nih hedonisme nih, udah tahu salah. Teman-teman dari sini juga kita bisa tahu kan. Dari Mazmur 16 tadi ayat 11 kita jadi tahu sebenarnya Alkitab tidak mengutuk yang namanya kesenangan. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah, boleh diklik musuh? Boleh Bang. Kita mencari kesenangan itu boleh. Tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Teman-teman, tujuan hidup kita bukan ini. Tentang kesenangan. Dan akhirnya teman-teman, kalau kita tahu tadi tentang hidup kita adalah orang-orang yang sudah tahu masalah utamanya dosa, dan sekarang kita orang-orang yang percaya, ya ayo. Sekarang kita ingat lagi niat hafalan. Yuk kita coba ya. Boleh satu lagi di next. Kaila, saya minta tolong Kaila sebagai anak-anak Tuhan kita harus ingat ayat ini. Tolong bacakan. Kolose 3 ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Kayla. Teman-teman, kalau kita adalah anak-anak Tuhan hari ini, harusnya kita tahu bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu harus dengan tulus, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sangat berbeda dengan paham hedonisme tadi kan? Dan ingat, apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Sekarang kalau dalam kehidupan kita, dalam kesendirian kita di kamar, kita tiba-tiba kepikiran-pikiran yang kotor, atau sekarang ketika kita ibadah, pikiran kita melayang kemana-mana, ingat, apakah kita melakukan itu untuk Tuhan? Atau untuk diri kita sendiri? Jadi kita perlu mengingat ayat ini sebagai anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus dengan segenap hati dan untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Untuk Tuhan. Nah teman-teman, untuk mengingat, mengetahui semua kebenaran firman Tuhan ini, maka dari itu satu, next lagi teman-teman, kita harus mengenal Kristus. Karena ketika kita mengenal Kristus, hidup kita akan dipimpin oleh Roh. Dan kita memperoleh kesenangan yang sejati. Dan bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Supaya kita bisa terhindar daripada pemahaman-pemahaman salah dan yang kita tahu jalan hidup kita yang benar. Yuk, mulai hari ini teman-teman. Next, maksudnya. Kita rajin membaca Alkitab. Bersaat teduh. Harus rajin beribadah setiap hari Minggu on time seperti hari ini. Terlibat aktif dalam pelayanan, rajin berdoa, bersekutu erat dengan komisi kita, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Sehingga kehidupan kita semakin mengenal Tuhan, dan akhirnya dalam keseharian kita, perkataan kita, tingkah laku kita, dimanapun kita berada, kita bersaksi dan mengabarkan Injil. Ujung-ujungnya kita memuliakan Tuhan dan bersuka cita, mendapatkan kesenangan yang sejati sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian, teman-teman, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, Bapa, supaya hidup kami terus kudus, memuliakan nama-Mu, mengejar hadirat-Mu, mengerti rencana-Mu, bukan mengejar kesenangan kami pribadi, Tuhan. Pimpin kami terus, Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Tuhan. Hanya demi nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih Ku Febri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan ke pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan kasih minta doa berkat ke Kojem ya. Kak Febri bisa doa berkat kita dengan kasih Kak Febri. Baik. Teman-teman sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan biarlah sungguh kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Rohul Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Febri buat persembahan